orang yang lo perjuangin itu nyuruh lo berhenti merjuangin. Gue tuh susah untuk melupakan. Oke. Kalau selingkuh sih itu mah tidak bisa dimaafkan kali ya, karena ya namanya juga selingkuh. Sosok yang sempurna itu nggak ada. Tapi yang ada itu adalah sosok yang terbaik di dalam hubungan yang sempurna. Berarti saling melengkapi gitu kan? Saling melengkapi. Terus kenapa lo masih berharap? Balik lagi di channel Andrian Han, dan kali ini gue masih bareng Imam Akbar. Dan kita ada di segmen kata rasa. Mulai kompak. Jadi tiap ada perkembangan, tiap pertemuan ada perkembangan gitu. Iya dong, harus mengambil sisi positifnya. Dan kali ini kita bakalan bahas apa sih, Bang? Kita akan bahas tentang fase setelah patah hati. Fase setelah patah hati. Oke, fase setelah patah hati. Menurut lo, yang ya kan setiap orang pasti pernah patah hati ini. Pernah dong. Dan ini menurut lo, Yoi. patah hati yang lo rasain paling sakit ketika apa? Patah hati yang membuat gue sakit adalah ketika mantan gue udah bisa berkembang, sementara gue cuman masih di sini gitu, gue stuck. Oke. Ganti di saat mantan lo mungkin udah sukses dengan impiannya, ya. Dan lo masih berharap. Nggak berharap tuh. Okay. Masih inget. Itu lo nggak bisa berkembang karena lo ingat. Ya. Dan kalau bicara tentang patah hati nih, gue nggak fair dong jika gue yang menjawab. Gue tanya sama lo nih, apa patah hati yang membuat lo patah begitu dalam? Ya patah. Malah jadi gue. Kalau menurut gue sih patah hati yang bikin patah banget gitu ya, di saat lo berjuang dan seseorang yang diperjuanginnya itu nyuruh lo, udah sih gak usah perjuangin gue buat apa gitu. Sakit ya? Gila itu. Sakit. Menurut gue itu yang paling sakit. Gila. Di saat lo memang mencoba udah berjuang dan lo di saat disuruh berhenti gitu. Memang setiap orang memiliki masalah patah hatinya sendiri-sendiri kan. Dan banyak sekali di luar sana ketika ia patah hati, ia justru menyalahkan pasangannya ataupun menyalahkan mantannya. Ya bodohnya itu ketika ya setiap orang kan punya cara mencintai masing-masing ya, mungkin ketika pasangannya membuat salah ya memaafkan lagi. Ada yang bisa memaafkan kali ya, cuman terlepas dari semua itu nggak selamanya ketika dia salah kita itu nggak perlu memaafkan. Karena jika kesalahannya fatal, dia itu akan terus mengulang kesalahan yang sama menurut gue. Dia mikirnya mau siapapun yang gue lakuin ini salah, dia pasti nggak maafin gitu ya. Iya. Oke. Kadang kita harus emang mengalah untuk jadi kalah gitu. Bukan, mengalah untuk menang. Itu pepatah dari zaman dahulu berarti. Ya. Sekarang kalau kita bahas, emang kita nggak boleh nyalahin satu pihak di saat kita posisi patah. Ya. Nah, ketika kita udah patah, ya banyak rasa yang dirasain gitu. Contohnya ya mungkin jadi malas ngelakuin hal apa-apa gitu. Ngerti nggak? Betul, gue setuju. Gue juga pernah ngalamin kejadian tersebut. Dan gue juga pernah ngalamin gue tuh tidur nggak pernah nyenyak. Jadi lo kepikiran terus gitu? Iya, kepikiran terus, dan gue tuh susah untuk melupakan. Kalau menurut gue ya, daripada gue nyalahin dia atau mantan gue, lebih baik gue introspeksi pada diri gue sendiri. Pasti ada sebab dan akibat dong. Nggak ujung-ujung pacar lo putusin lo karena nggak tanpa alasan. Pasti ada alasan di balik itu semua. Dan alasan itu sudah nggak bisa dimaafkan mungkin kali ya. Ya mungkin juga alasan itu dia emang punya orang yang baru gitu, mungkin. Yang lebih gitu kan, yang lebih dari misalnya yang lebih dari gue gitu. Ya kan tiap orang juga punya keinginan buat mencari sosok yang sempurna gitu. Ya pasti dong. Tapi menurut lo sosok yang sempurna emang ada? Sosok yang sempurna itu kalau menurut gue sih nggak ada. Yang ada itu adalah sosok yang terbaik, yang mampu menerima lo apa adanya. Itu sih kalau menurut gue. Kalau kita mencari yang sempurna, kita mau kemanapun kita nggak akan pernah ketemu. Jadi emang
sosok yang sempurna itu nggak ada. Nggak ada. Tapi yang ada itu adalah sosok yang terbaik di dalam hubungan yang sempurna. Berarti Iya. saling melengkapi gitu kan. Saling hubungannya. melengkapi. Fase patah hati kita tadi kan temanya adalah fase patah hati. Ya. Nah, oke, yang lo rasain saat lo patah hati apa? Kalau gue yang rasain seperti yang tadi gue bilang, gue nggak bisa konsentrasi kali ya karena pikiran gue terbagi. Oke. Gue nggak nafsu makan untuk beberapa hari. Oke. Dan yang lebih parahnya, gue itu nggak mau keluar dari rumah. Tapi lo pernah nggak mikir sampai lo, gue patah dan gue kehilangan mimpi-mimpi gue gitu? Kalau pemikiran gitu sih gue nggak ada niat, nggak sampai ke situ lah, karena gue juga yakin bahwa pasti ada segi positif yang bisa gue ambil dari kejadian tersebut. Jadi ada hikmahnya yang. Ya. Tapi sebagai orang di luar sana bahkan ada yang mikir, mungkin ada sampai yang mikir, gue buat apa hidup gitu? Gue ngapain gitu? Kadang ada sebagian yang mikir, gue hancur gara-gara dia gitu. Ya tadi yang dimaksud dengan menyalahkan seorang yang sepihak. Gue hancur gara-gara dia, gue patah gara-gara dia. Mungkin harapan gue udah hancur karena terlalu berharap bareng-bareng sama dia gitu. Kemudian kan berpikir sampai ketika gue hancur, lo juga harus hancur gitu kan. Kalau pemikiran seperti itu sih, kalau menurut gue ya, ketika lo ingin lihat mantan lo hancur, dan gue rasa itu adalah kerugian terbesar lo deh. Lo cuman ngabisin waktu buat ngehancurin mantan lo yang pernah dulu lo utamakan. Oke, seharusnya emang kita kembali berpikir dulu itu sosok dia itu pernah jadi sosok yang ngebahagiain lo gitu. Ya. Yang bisa nguatin lo gitu, yang selalu hadir buat lo. Harusnya berarti lebih ke berterima kasih gitu. Harusnya ya, berterima kasih untuk jadi pelajaran lagi ke depannya supaya lo bisa lebih baik lagi untuk ke depannya gitu. Oke, berarti gue nggak akan bilang sosok itu adalah mantan, tapi gue akan bilang sosok itu adalah guru. Benar ya? Guru. Karena guru dalam pengalaman gitu. Kayak gue akan bilang mantan, gue akan bilang guru berarti. Guru. Gue setuju lah kalau dibilang guru daripada mantan. Iya, hadirnya hilang gitu, perhatiannya hilang, tapi emang orangnya masih ada. Tapi kan kalau gitu orangnya mati meninggal gitu kan, nggak serem ya, mati. Iya, maksudnya kita nggak bisa ketemu lagi, itu emang ya udah kita nggak bisa ketemu lagi. Tapi kita kehilangan sosok hadir, tapi selalu bisa lihat dia gitu. Stalking. Iya, gitu. Kalau aktif masih hidup gitu orangnya. Gitu. Iya. Ya salah gitu, tapi harusnya memang gue sekarang sadar. Sekarang gue harus bahagia ngeliat dia bahagia. Ya, itu adalah poin utama ketika lo patah hati deh. Ketika dia bahagia terus lo sedih, menurut gue sih ruginya terhadap diri gue sendiri dok. Gue sempat bertanya kenapa dia bahagia sedangkan gue sedih gitu, kenapa? Padahal kan harusnya ketika dia bahagia gue pun harus ikut bahagia. Itu menurut kita, menurut lo, menurut gue, dan ya mungkin masih banyak, tiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Ya. Dan ketika masalah yang sama, belum tentu dengan jalan solusi yang sama gitu kan. Nah, tapi di sini kita karena emang bahas tentang patah hati, ya gue bareng Imam udah mungkin ada 3 hal yang emang lo harus hadapin di saat lo ngatasin masalah ini gitu. Yang pertama itu adalah ketika lo harus belajar damai. Dan mungkin yang kedua itu adalah ketika kita mampu membiasakan diri. Oke. Kemudian yang terakhirnya itu adalah yang ketiganya, di saat lo itu yakin gitu. Yakin terhadap diri lo sendiri. Nah, untuk masalah damai, menurut lo, damai dalam hati dan ya perasaan mungkin, pikiran, menurut lo itu apa gitu? Kalau menurut gue ya, damai itu mempunyai banyak sekali makna. Dan gue akan mengambil salah satunya adalah damai dalam segi perasaan kali ya. Karena ketika kita sulit untuk berdamai, minimal sekali kita bisa berdamai dengan perasaan kita sendiri. Karena apa? Karena perasaan itu akan mempengaruhi kehidupan lo deh Kak. Lo setuju nggak sih? Oke. Di saat lo emang belum berdamai dengan perasaan lo, jadi ini ya, lebih ke caranya.
Caranya bagaimana sih bisa damai dengan perasaan gitu? Oke, saat berdamai dengan perasaannya mungkin lo harus pertama lo harus ngerti perasaan lo gitu. Di saat emang lo nggak mungkin ya udah nggak usah dimungkin-mungkin gitu, ngerti nggak? Iya. Nggak usah dipaksain gitu menurut gue. Sadar dulu dalam posisi lo, kemudian lo ya kedepannya bisa damai menurut gue. Cara dari lo gimana? Dan kalau menurut gue sih damai dengan perasaan itu, kalau gue yang dulu pernah ngalamin adalah gue datang ke kamar, gue dengerin lagu, lalu gue tanya pada diri gue sendiri. Maksudnya bukan tanya gue orang gila loh, bukan begitu ya. Nanya ke diri terus ngomong, jawab sendiri iya, gitu. Tapi maksudnya sih, apa sih yang harus dipikirkan lagi nih ke depannya? Apa sih yang harus kita lakuin lagi ke depannya supaya nggak stuck di posisi seperti itu lagi? Jadi lo nggak berhak stuck di posisi ini. Nggak gitu. berhak. Lo itu harus bangkit. Lo juga berhak bahagia. Gitu. Lo juga punya hati, punya perasaan. Gitu kan? Saat lo damai, mungkin fase berikutnya yang mungkin tadi kata lo bilang apa tadi? Membiasakan diri. Nah, membiasakan diri. Setelah kita mencoba damai dengan perasaan dan pikiran kita, mungkin kita akan membiasakan diri tentang yang biasanya hadir, mungkin sosoknya yang selalu ada, dan sekarang hilang gitu. Cara membiasakan dirinya bagaimana gitu kan? Kalau itu sih, kalau menurut gue sih itu sih perlu waktu deh, apapun itu. Contohnya gininya, ketika dia selalu ada gitu, dia selalu memperhatiin kita sepanjang waktu, kita selalu chattingan setiap malam, kita selalu video callan, kita selalu video callan setiap ketika ia punya waktu. Justru hal-hal yang kecil ini nih yang harus dibiasakan, karena menurut gue. Sulit sih gitu. Meskipun sulit, tapi harus bisa apapun itu. Waktu, berarti ini berhubungan dengan waktu berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, kan kalian akan mulai terbiasa gitu. Akan terbiasa. Berarti ini nggak akan sampai bisa 1 hari 2 hari gitu. Beri waktu untuk lukamu, karena luka itu nggak sembuh sendiri. Oke. Beri waktu untuk lukamu karena luka itu tidak akan bisa sembuh sendiri. Ya. Oke. Ya kan, tapi melupakan itu nggak secepat kita jatuh cinta. Benar, gue setuju dengan kalimat lo itu. Tapi jangan pernah dibiasakan untuk melupakan deh, karena ketika lo melupakan, lo itu nggak akan dapat apa-apa. Ketika lo berhasil melupakan 100%, lalu lo ingat lagu yang pernah kita dengerin ketika di dalam motor, gue yakin 100% bahwa di 100% itu akan jadi 50%. Dan itu yang akan membuat lo susah untuk melupakan. Tapi itu emang itu di saat hal kecil yang bikin lo ingat. Mungkin ya lo pernah lewat jalan ini gitu kan? Iya. Oh gila, jadi pas lo lewat sini jalan ini, oh gue ingat bareng dia gitu. Terus lo ingat tempat ini pernah datang berdua gitu. Kemudian lo ingat baju apa yang sering dia pakai, terus lagu apa yang sering dia dengar, atau enggak hal-hal yang kenangan kita berdua gitu. Sampai yang dari yang terkecil pun gue selalu ingat. Parfumnya gue juga ingat. Oke, parfumnya, aromanya kita selalu ingat. Dan yang membuat gue sulit adalah cueknya. Kepada mantan jangan lihat ya. Oke. Semoga sehat ke depannya gitu. Cara kita untuk melupakan hal-hal kenangan itu menurut gue nggak ada. Kenangan itu nggak bisa dihilangin. Nggak ada. Tapi cara kitanya memandang kenangan seperti apa? Di saat kita punya kenangan, dan cara pandang kita, cara diri kita, jangan memperlakukan kenangan itu sebagai untuk kita jatuh dan terpuruk lagi. Tapi boleh kita ingat, kemudian kita ya senyum-senyum sendiri sampai lo harus mikir, oh oke, gue pernah sebahagia itu bareng dia gitu. Jadi ketika lo ingat kenangannya, lo nggak usah ingat waktu kehilangannya gitu, tapi ingat saat lo bahagia boleh gitu. Yang baik-baiknya aja gitu yang ingetnya. Cuman ketika kita ingat kenangan, kalau menurut gue sih adalah cara kita berpikir deh. Maksudnya ketika lo ingat seseorang ya, mas yang dulu pernah ngebagian lo, kalau pikiran lo positif, pasti lo akan berpikir, oh
dulu gue pernah sebahagia ini ya, walaupun dengan hal-hal kecil. Jadi intinya kita harus terbiasa oleh hadir yang hilang gitu. Ya, dan itu pasti bisa kok. Pasti bisa, pokoknya setiap hari pasti bisa lo. Misalkan hari pertama ini lo 100% nggak bisa lupain dia. Bisa. Hari kedua lo harus 99%. Kemudian hari-hari berikutnya lo harus semakin berkurang. Ya. Setelah mungkin bisa menghadapi hadir yang emang oke, cukup, udah nggak ada hadir sosok dia di depan gue. Di situ kan emang lo ngerasa diri gue mungkin nggak yakin, tapi lo harus berusaha yakin mungkin kan ya. Harus berusaha yakin. Yang ketiga tadi. Ya. Damai udah. Terus membiasakan diri dengan hadir udah. Dan yang terakhir udah yakin. Yakin, dan ketika lo bisa melewati 2 fase ini, tinggal lo fase yang ketiga, lo akan lebih apresiasi lagi diri lo sendiri. Ketika fase yang ketiga itu lo akan bisa jadi lebih baik lagi kalau menurut gue, karena apa yang telah lo jalanin itu gak akan pernah sia-sia. Lo akan lebih baik lagi dengan diri lo yang sekarang, dan lo akan siap dengan hubungan yang baru. Kalau menurut gue sih, kalau membuka hati yang baru sih ya wajar-wajar aja kali ya, karena daripada membuka lembaran baru di buku yang lama kali ya, karena kalau kita membuka lembaran baru di buku yang lama, menurut gue sih pasti banyak sekali yang harus lo ubah. Dan gitu sih kalau menurut gue sih. Tapi kalau menurut lo nih, keyakinan itu dalam sudut pandang apa sih, ataupun dalam kata-kata lo sendiri lah gitu, gimana tentang keyakinan? Kalau menurut gue gitu ya, ketika saat fase ketiga ini yakin, di saat lo yakin pada diri sendiri, lo itu bisa. Pertama, lo bisa bahagia. Kedua, lo yakin sama diri lo sendiri, lo bisa menemukan orang yang baru. Dan ketiga, lo yakin dalam artian lo yakin gak akan ngulangin kesalahan lo lagi gitu. Ya. Lo bisa lebih baik dari hubungan lo sebelumnya gitu. Pasti lebih baik lagi. Jadi gue ya cukup itu sih. Yang intinya yakin sama diri sendiri dulu, kemudian udah yakin sama diri sendiri, lo akan menemukan orang yang baru, yakin bahwa lo bakal nemuin orang yang baru, dan ketiga lo yakin akan menjadi lebih baik untuk menjaga orang itu. Ya mungkin cuman segitu yang kita bahas. Jadi emang udah cukup lah 3 solusi untuk menghadapi fase patah hati gitu kan. Ya. Seharusnya lo lebih percaya diri, intinya gitu ya. Lebih percaya diri sama, ya. Lo itu kuat. Dan kalau menurut gue, jangan pernah menyerah. Ataupun ketika lo menyerah, jangan lupa bangkit lagi. Itu sih ya menurut gue. Tapi sih kalau menurut gue ya, jika ini pesan menurut gue kali ya. Berarti pesan dari lo buat? Kalau menurut gue sih tentang patah hati ini, cukup 1 kali patah hati oleh orang yang sama. Jika nanti ia mengajak balikan lagi, ataupun jika ia tidak menemukan orang yang lebih baik daripada lo, kalau menurut gue sih udah cukup. Lo berhak menemukan orang baru, lo berhak menemukan kebahagiaan lo sendiri. Jadi lo nggak tergantung kepada dia gitu. Dan menurut gue, ketika lo nggak tergantung kepada dia, lo akan ngerti apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan mungkin kan setiap orang patahnya dengan cara berbeda. Ya. Lo kayak lo gitu patahnya karena mungkin kenapa lo patahnya? Karena gak cinta lagi. Berarti udah gak cinta, berarti udah patah. Ya mungkin karena sebagian orang memang beda gitu kan cara patahnya, mungkin cara bangkitnya juga beda gitu. Dan kita cuma ngasih solusi gitu yang kita udah alamin apa gitu. Dan kalau kata gue sih, titik perjuangan lo harus berhenti adalah di saat orang itu berkata lo cukup berjuang sampai di sini dan lo nggak usah ganggu-ganggu hidup gue lagi. Menurut gue itu adalah perjuangan yang harusnya udah lo tutup, lo udah perjuangin sama sekali, dan lo nggak ada kesempatan lagi untuk memperjuangkan orang itu. Mungkin kali ini kita bahas fase patah hatinya udah cukup sampai di sini. Dan buat lo yang ada di fase patah hati, lo harus semangat, lo harus buktiin lo bisa.
Ya, Jangan lupa like. komen dan share. Oh ya, yang mau komen buat cerita atau mungkin ada inspirasi buat bertanya gitu. Ya nih boleh di kolom komentar aja nih buat ke teman-teman di luar sana yang punya keluh kesah tentang patah hati. Hubungi nomor kami di bawah ini. Emang sih nomor? Enggak sih. Lo malah nambah-nambahin editing buat Ya. Ya mungkin boleh komen aja gitu kan, nggak akan dikasih nomor. Yang mau DM IG boleh langsung DM, dan mungkin nanti ada video di segmen emang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Siapa yang bertanya dan gue akan jawab. Oke, ikutin terus channel Andrian Han bareng Imam Akbar di segmen Kata Rasa.